Mas Firman, welcome di Cari Kuliah. Dan mungkin kita langsung mulai aja untuk Mas Firman bisa perkenalkan diri lu sendiri. Siapa sih dan lu ngapain sekarang? Halo, nama saya Ahmad Firman Namal, biasa dipanggil Firman. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbidang Hubungan Masyarakat atau Humas di Kementerian Sekretariat Negara. Namun saat ini saya sedang tugas belajar menempuh pendidikan S3 di Queensland University of Technology atau QUT di Brisbane, Australia. Lu S3 apa nih sekarang? S3-nya saya PhD-nya in Communication and Media Study. Oke. Berarti bisa ya gitu ya, kalau misalnya sambil kerja di Sekretariat Negara sambil S3? Online ya pasti ya, zaman-zaman corona ini? Bisa banget gitu. Saya kebetulan ini udah tahun terakhir, tahun keempat, jadi udah hampir selesai lah ya. Emang kalau menghadapi COVID ada beberapa teman yang mengikuti kuliah secara online, tapi kalau saya alhamdulillah kebetulan terakhir selesai masih bisa offline atau ketemu sama supervisor secara langsung di Brisbane. Nice banget, karena anak-anak zaman sekarang tuh udah lagi corona, mereka udah males. Iya, betul. Biasanya mereka tuh nunggu dulu sampai semester depan atau sampai tahun depannya corona selesai baru mereka mau kalau keluar negeri. Betul. Gitu. Oke, kalau bisa ceritain nggak bukan karir sih, kita ngomonginnya lebih pengalaman dari waktu lulus SMA nih. Lu kuliah di mana, habis itu kok bisa kerja di Sekretariat Negara di bidangnya humas, itu gimana ceritanya? Iya, oke, Mas Andra. Jadi kalau misalnya kita runut ke belakang gitu ya, saya dulu lulus SMA itu 2001. Nah waktu itu saya langsung ambil UMPTN dulu ya namanya ya. Jadi dapat di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto gitu, atau UNSUD dikenalnya. Nah waktu itu kebetulan langsung ambil jurusan komunikasi, Mas. Nah waktu itu konsentrasinya di komunikasi massa, dan lulus tahun 2006, berkarir di swasta, kalau teman-teman pernah dengar perusahaan sepatu nasional namanya SPEC. Nah itu saya sempat bekerja di divisi humasnya waktu itu sebagai desain komunikasi visual, waktu itu mengurusi desain komunikasi visual di sana di divisi humas. Saya sempat bergabung sama mereka, namun di 2008 saya mengikuti seleksi CPNS di Kementerian Sekretariat Negara dan alhamdulillah keterima. Jadi mulai Januari 2008 saya bergabung di Kementerian Sekretariat Negara sebagai humas. Ya, gitu Mas. Oke. Nah, mungkin ini buat anak-anak di sini nih nonton ya. Kan CPNS itu tes untuk masuk pokoknya kerja di negara deh, ya kan, pemerintahan. Nah itu tuh pada saat tes ada pemilihannya atau tergantung nanti ditugaskannya di mana atau gimana? Iya, jadi kalau mulai dari zaman saya itu 2008 pun sudah jelas sih Mas, kita ngelamar ke posisi apa gitu, dan di situ di lowongannya tertulis dia butuh berapa orang gitu untuk posisi tersebut. Jadi kita compete emang udah spesifik untuk posisi tertentu gitu Mas. Gue dengar lu waktu kuliah di Australia S3 ini nih ya, lu dapat beasiswa ya? Iya, dapat beasiswa. Nah itu gimana itu ceritanya? Iya, jadi alhamdulillah kalau di Setnek itu di Kementerian Sekretariat Negara kita selalu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri gitu ya. Nah tinggal kemauan kita aja untuk mau berkembang atau tidak gitu. Kebetulan saya pun ketika S2 saya dapat beasiswa juga dari Australia Award. Waktu itu namanya masih ADS itu Australia Development Scholarship di tahun 2011 sampai 2012. Saya ngambil pendidikan S2 Master of Communication di University of Queensland. Kotanya masih sama di Brisbane di Australia gitu. Nah terus lulus pulang kerja lagi sebagai humas di Kementerian Sekretariat Negara hingga akhirnya tahun 2017 ada kesempatan lagi untuk ikut seleksi Australia Award dan alhamdulillah keterima. Jadi 2017 Januari saya berangkat lagi ke Australia, cuma beda kampus aja tapi kotanya masih sama, sekarang di Queensland University of Technology.
Sampai tahun ini saya masih statusnya masih student PhD student di QUT. Oh, berarti dari Setnek itu mereka memberikan opportunity, memberikan kesempatan buat orang-orang yang kerja di sana itu untuk ngambil lanjutannya lagi S2 atau S3. Iya, betul. Jadi bahkan bukan hanya pendidikan yang sifatnya long term ya, kita juga rutin dikasih pendidikan singkat gitu atau diklat ya, pendidikan kilat gitu, baik yang soft skill atau hard skill. Nanti tergantung kita misalnya mau kebutuhannya apa nih saat menjabat posisi tertentu gitu. Nah kebetulan waktu itu saya juga sempat ikut kayak pelatihan bahasa Inggris, terus misalnya pelatihan IELTS gitu. Nah waktu itu habis IELTS ternyata dikasih kesempatan juga untuk tes IELTS yang benar gitu, yang tes IELTS yang versi realnya, dan hasilnya itu ternyata bisa untuk daftar ke Australia Award gitu Mas, dan itu semua ditanggung oleh Kementerian Sekretariat Negara. Baru gue mau nanya itu siapa yang bayar. I see, berarti banyak juga benefitnya untuk kerja di Sekretariat Negara ya? Banyak, tinggal kitanya aja sih mau memanfaatkan peluang itu atau tidak gitu. Right. Oke, dari tadi gue dengerin lo tuh ngomongin masalah lo dari S1 komunikasi, S2 komunikasi, S3 komunikasi. Ini ada apa? Kenapa lo pilih komunikasi terus nih? Iya, mungkin karena passion dan minat saya juga di komunikasi sih Mas ya. Jadi senang aja gitu kalau belajar sesuatu yang spesifik dan fokus mengenai komunikasi. Walaupun kita tahu bahwa komunikasi itu kan luas banget. Kalau boleh saya breakdown, S2 saya itu komunikasinya Communication for Social Change gitu. Jadi itu lebih ke arah bagaimana sih kita sebagai official dari government itu kayak mensosialisasikan suatu policy atau kebijakan baru gitu, dan bagaimana kita menampung aspirasi dari bawah gitu. Jadi nanti sifatnya kayak policy itu dari bottom up gitu, dari bawah kita bisa menampung aspirasi dan membuat policy yang bisa mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Itu S2-nya, dan ternyata ketika mau lanjut ke S3 ada kebutuhan untuk Humas Kementerian Sekretariat Negara itu juga expert di bidang sosial media gitu. Karena waktu itu sampai sekarang pun sosial media kita tahu bahwa sekarang masih tren itu selalu meningkat, penggunanya juga semakin banyak, dan ada kebutuhan hal tersebut. Nah itu akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, topik risetnya itu tentang penggunaan sosial media oleh instansi pemerintah gitu. Jadi walaupun sama komunikasi tapi konsentrasinya berbeda-beda gitu Mas, dan itu menarik saya sih untuk terus belajar tentang komunikasi gitu. I see. Oke, gue ada satu pertanyaan yang gue nggak tahu ya, gue kan lulusan S2 juga nih ya. Gue nggak tertarik untuk ngambil S3. Dan gue nggak tahu apa sih tujuan dari goal untuk S3 itu, selain gelar lah, it's one thing. Tapi sebenarnya kenapa lu mau ngambil S3? Iya, banyak sih yang bertanya seperti itu juga. Untuk apa gitu kan seorang birokrat atau seorang PNS, atau sekarang disebutnya ASN, aparatur sipil negara, membutuhkan gelar S3 gitu. Nah kalau saya sih memprediksi gitu ya, masa depan misalnya 10 tahun yang akan datang itu problematika sosial atau problematika di dunia kehumasan itu akan semakin kompleks, yang membutuhkan background pendidikan yang lebih tinggi lagi dari sekedar S2 gitu. Jadi kan kalau emang S3 itu juga nanti kita akan dituntut bukan hanya mengenai hard skill-nya aja, tapi soft skill kita kan juga akan diasah gitu kan. Nah itu yang saya percaya nanti misalnya 5 tahun atau 10 tahun kemudian akan terpakai ilmunya gitu. Jangankan 5 tahun, sekarang aja saya juga udah mulai merasakan, oh ternyata ilmu yang udah saya pelajari selama 4 tahun ke belakang itu kayaknya bisa nih langsung dipakai gitu ketika masuk kerja nanti kayak gitu. Soalnya ini mungkin statement lo agak, kalau gue ngelihat dari berita-berita yang ada ini agak-agak contradicting nih. Karena kayak contohnya kayak Tesla atau yang gede-gede, itu mereka malah tidak mereka nggak mementingkan gelar lu tuh apa, yang penting skillnya. Betul. Nah itu gimana nih permainan ini nih? Iya, kalau saya sih itu pendapat itu juga tidak sepenuhnya salah juga gitu ya, karena namanya ilmu sekarang bisa dituntut
dari mana-mana. Banyak kita lihat bahwa beberapa orang bahkan belajar dari YouTube dan mereka sukses gitu kan. Entah belajar coding gitu kan, anak-anak sekarang belajar coding cukup dari YouTube gitu, atau belajar mengenai skill-skill lain yang sifatnya bisa dipelajari secara otodidak gitu. Dan saya tidak memungkiri bahwa itu bisa dilakukan untuk menambah ilmu. Tapi kalau pendapat saya pribadi sih, saya lebih memilih bahwa ketika kita belajar, walaupun bisa belajar dari YouTube, tapi saya butuh referensi akademisnya gitu. Jadi jangan sampai ketika ditanya kenapa kamu melakukan strategi komunikasi A, let's say seperti itu ya, jangan saya menjawab oh kata YouTube gitu, oh atau kata orang, karena orang mayoritas menggunakan ini gitu. Nah saya ingin menjawab bahwa oh ini ada teorinya A, B, C gitu, terus atau oh ini sudah dipakai berdasarkan jurnal ini sudah dipakai di negara A, B, C, dan ini berhasil, dan ini misalnya yang gagal seperti ini gitu. Jadi kita based on scientific data gitu mas. Interesting. Berarti iya sih. Berarti apa yang lu pelajarin, apa yang kita pelajarin selama kuliah itu adalah sebenarnya untuk memvalidasi strategi-strategi teori yang sudah pernah dipakai, sehingga pada saat kita bekerja kita tahu bahwa ini benar apa salah untuk situasi-situasi tertentu ya. Iya, betul. Dan untuk mengakomodir daripada, kan kalau misalnya kita di pemerintah sebisa mungkin jangan trial and error ya. Mungkin kalau misalnya di swasta kan mungkin trial and error ya itu bisa, tapi kan kalau di swasta mungkin sebisa mungkin kan zero mistake. Jadi ya dengan dasar yang akademis ini kan untuk meminimalisir risiko tersebut. I see. Oke. Nah berarti oke, sekarang gue mau nanya, untuk selama lu kerja di Setnek udah berapa lama? Dari 2008 berarti sekitar 12 tahun ya. Iya, 12-13 tahunan lah ya. Nah itu kerjanya tuh ngapain aja sih sehari-hari gitu? Ya pertanyaannya bagus tuh Mas Andro. Jadi kalau saya selalu menganalogikan kepada teman-teman yang belum pernah mendengar sekretariat negara sebelumnya itu, kita ngebayangin ada suatu perusahaan, dan suatu perusahaan pasti punya sekretaris gitu yang akan mengurusi baik itu masalah administratif atau masalah teknis suatu perusahaan gitu. Nah, sekretariat negara juga fungsinya kurang lebih sama seperti itu, tapi yang diurusi adalah negara gitu, dan bosnya itu adalah Presiden Republik Indonesia gitu. Nah, jadi yang diurusin itu apa aja? Mulai dari hal-hal teknis, hal-hal administratif seperti persuratan. Jadi kalau ada surat dari masyarakat kepada presiden, atau surat dari lembaga atau instansi lain kepada presiden, itu melalui sekretariat negara, dan itu nanti akan ada analis-analis yang menganalisa surat tersebut sebelum dibaca oleh presiden gitu. Isinya itu apa, nanti konsekuensi misalnya sosial, politik, budaya itu seperti apa dari suatu surat tersebut, dan nanti kalaupun misalnya dibalas, nanti balasnya itu isinya seperti apa gitu. Nah itu kita yang ngasih pertimbangan kepada presiden. Atau ada juga deputi perundang-undangan yang misalnya fungsinya itu untuk membuat drafting undang-undang yang akan dibahas oleh stakeholder terkait seperti itu, sehingga nanti ketika ditandatangani oleh presiden itu sudah tidak ada kesalahan. Dan kita juga memberikan dukungan teknis kepada presiden, baik entah itu ke protokoleran atau hal-hal teknis untuk dukungan keseharian presiden. Jadi basically kerjaan lo tuh kayak gateway-nya dulu ya, sebelum benar. Ke presiden. Betul. I see. Oke, berarti kualitas apa atau orang-orang yang tipenya kayak gimana sih yang emang cocok untuk kerja di PR, di Humas ya, Humas. Gue ngerti PR terus karena gue lulusannya PR. Di Setnek itu orang-orang seperti apa yang dicari sebenarnya? Pasti kan nggak mungkin dari ribuan orang yang lulus CPNS nggak mungkin bisa langsung kerja di Setnek, pasti itu ada screeningnya lagi. Iya, jadi kalau saya misalnya melihat kolega-kolega saya di kantor, kita punya banyak kesamaan sih ya, misalnya terutama di bidang humas gitu ya. Ya pertama profil orang yang hardworking gitu mas. Jadi kan mungkin selama ini stigma bahwa PNS itu malas gitu, itu
itu sama sekali tidak terbukti, apalagi di Sekretariat Negara, karena kita itu cenderung kerja 24 hours dan 7 days a week gitu kan. Jadi udah nggak ada liburnya lah katanya, kata teman-teman, bahkan teman-teman yang di protokol itu bilang kalau tanggalan di rumah itu warnanya hitam semua, karena bagi mereka hari libur itu suatu privilege gitu kan. Saking kita kerjanya itu dituntut untuk ekstra gitu. Itu yang pertama, jadi hard working. Terus yang kedua juga kita teamwork itu sangat-sangat berlaku gitu di Kementerian Sekretariat Negara, karena koordinasi antar bagian itu harus kuat dan harus solid, karena kalau bicara mengenai kebutuhan presiden atau menteri kita, menteri sekretaris negara, itu sangat-sangat vital gitu, dan itu koordinasinya harus bagus banget biar tidak ada kesalahan di lapangan kayak gitu Mas. Jadi hard working sama kayak tadi kerja kelompok itu sangat-sangat diperlukan gitu. Dua itu ya kualitas yang paling penting ya, Iya. hard working sama itu. Kayak lu kan dari awal itu kan S1 sampai S3 itu kan memang kita bisa bilang benang merahnya lu ngambil komunikasi, meskipun ada perbedaan spesifikasinya lah ya kan. Apa sih keuntungannya yang lu rasakan ya, pribadi yang lu rasakan lu ngambil S2 sampai S3 itu komunikasi, dan kerjanya itu juga di bidangnya di komunikasi. Keuntungannya apa? Karena pasti banyak juga, mungkin kalau teman-teman gue juga dulu banyak banget ya, gue nggak tahu teman-teman lo yang dia ngambil A habis itu kerjanya B gitu. Betul. Nah itu keuntungannya apa sebenarnya? Iya, jadi banyak juga sih teman saya yang kuliahnya di bidang A tapi nanti kerjanya di bidang B gitu. Tapi kalau saya kebetulan alhamdulillah seperti tadi Mas Andro bilang bahwa linear lah ya, dengan pendidikan dan kerjaan itu sama di bidang komunikasi. Kalau menurut saya pribadi keuntungannya adalah saya bisa menerapkan langsung nih teori yang udah didapatkan di kelas, sekarang bisa saya langsung praktekin di lapangan gitu, di dunia kerja saya, dan saya bisa memverifikasi tadi yang Mas Andro bilang di awal bahwa oh ternyata teori ini benar berlaku, misalnya dengan kondisi-kondisi seperti ini ternyata ini bisa berlaku gitu. Dan kalau misalnya pun nggak berlaku, ternyata masalahnya seperti ini, jadi kita bisa nyari solusi yang lain kayak gitu. Nah itu pertama, bisa langsung menerapkan teori. Terus yang kedua, enaknya itu kalau misalnya kita punya background pendidikan yang sama dengan pekerjaan sekarang, kita bisa menjalin network dengan orang-orang yang dulu tuh hanya kita kenal lewat bukunya saja, dari literatur yang kita baca kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena kita di dunia yang sama dengan mereka, kita bisa langsung kenalan sama mereka gitu kan, networking juga dengan mereka. Gunanya apa? Kita bisa mengupdate ilmu-ilmu baru yang bahkan mereka mungkin belum tuangkan di bukunya, atau mereka belum tuangkan di artikel jurnalnya mereka kayak gitu. Dan itu kita bisa langsung menyerap ilmunya dari ibaratnya tangan pertama gitu lah Mas. Nah, dan kita bisa belajar banyak seperti itu. Nah, itu dua hal yang penting yang bisa saya berikan sih Mas, kayak gitu. Tapi ada nggak pernah kepikiran nggak kayak lu bosen di komunikasi, habis itu kebetulan lu kayak punya satu minat lagi, mungkin ya lebih kecil dari komunikasi, yang lu tiba-tiba kayak gue pengen nyoba deh gitu. Ada, pernah nggak? Pernah sih, kayak misalnya DKV itu kan walaupun desain komunikasi visual ya, walaupun ada masih komunikasinya, tapi kan itu beda, lebih ke arah graphic design gitu ya, lebih ke arah mendesain sesuatu. Itu pernah saya coba juga, dan saya juga sempat kayak misalnya ikut kursusnya, bahkan waktu itu dari Sekretariat Negara saya juga pernah dapat kesempatan untuk short course 3 bulan di India tentang desain grafis kayak gitu. Sebentar, lu 3 bulan di India? Iya, ngambil short course. Emang waktu itu pilihannya di India atau? Iya, waktu itu kebetulan yang ada tawaran untuk short course terkait bidang itu dari India gitu. Dan kalau saya tuh tipikal yang kalau ada peluang now or never gitu kan, ya udah, jadi ya, saya ambil. Kenapa gitu. Enggak juga walaupun gitu? Banyak orang yang mikir ngapain lu ke India? Iya, kan? that's what I thought. Makanya gue kayak India. Biasanya orang kalau misalnya
at least mau ngambil desain itu paling kayak ke Amerika kayak atau ke Inggris atau kemana. Betul. Tapi kan kalau saya tuh mikir sebenarnya kan ilmu bisa didapat dari mana saja ya, dan betul itu India juga kan emang bagus secara IT juga kan. Nah, saya juga mikir yaudahlah sekalian tadi mungkin nanti di sana dapat teman baru juga gitu, dan dapat pengalaman baru juga kan ke India gitu. Ya udah akhirnya saya ikut tes terus berangkat gitu Mas. 3 bulan di India. Lu doang atau ada yang lain juga? Dari Sekretariat Negara waktu itu ada 2 orang. Dari Indonesia ada total bertiga. Nah, waktu lu lulus, gua nggak ngomongin S2 atau S3 ya, karena kan itu datang belakangan dalam kehidupan karir lu lah, kata istilahnya. Kalau misalnya dari lulusan S1 pertama kali, itu waktu lu lulus, pilihan pekerjaan yang terbuka itu apa aja waktu zaman lo? Iya, jadi kalau misalnya dari lulusan S1 komunikasi, sebenarnya banyak peluang berkarir selain humas atau public relation gitu ya. Teman-teman saya banyak yang bergelut di bidang media gitu, entah dia menjadi reporter, jurnalis, atau di belakang layarnya gitu untuk menyiapkan konten yang akan diproduce oleh media cetak, radio, atau televisi saat itu. Nah, jadi sebenarnya peluangnya sih banyak sih Mas kalau misalnya di dunia kerja di saat itu ya, di tahun 2006 ketika saya lulus S1 selain menjadi public relation atau jadi humas. Oke, gue mau nanya nih, gue tiba-tiba kepikiran waktu gue belajar PR juga nih. Karena kan waktu gue S2 belajar PR itu kan gue diajarin untuk case study. Iya, benar. Tentang kayak misalnya bagaimana perusahaan menghandle, misalnya contohnya kita ngomongnya zaman dulu tuh waktu gue kuliah kita ngambil contohnya Air France. Tahun berapa yang jatuh gitu kan. Nah, itu gimana cara perusahaan itu menghandle, kasih tahu informasi itu kepada masyarakat. Sebenarnya itu kepake nggak sih di sini? Iya, jadi kalau misalnya pertanyaannya kepake atau enggak ilmu kita di saat kita sih nyebutnya itu kayak komunikasi di saat krisis gitu ya, di saat krisis. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kasus COVID ini pun bisa disebut krisis gitu, karena kan tidak ada yang mempredik nih terjadinya masalah pandemi COVID-19 seperti ini. Dan memang beberapa ilmu komunikasi itu bisa diterapkan gitu, terutama kita kasih suggest strategi komunikasi kepada pimpinan untuk membuat pengumuman yang tidak membuat publik menjadi bingung atau menjadi panik ketika terjadinya pandemi kayak gitu. Dan itu pun bisa menggunakan beberapa teori dari komunikasi yang kita pelajari di kelas gitu Mas. Jadi kepakai banget sih itu. Oke. Soalnya mungkin gue nggak berasa kali ya. Kalau misalnya memang di zaman pemerintahan sekarang itu kan udah mulai banyak tuh kayak dari instansi pemerintahan di depan depan wartawan ceritain atau kasih tahu ini gimana penanggulangan dan lain-lain. Cuma gue ngerasa kalau dari dulu itu kayak ada yang ditutupin lah atau apa, kayak komunikasinya tuh kurang gitu. Makanya kenapa tadi gue nanya sebenarnya kepake nggak sih gitu. Iya, mungkin kalau misalnya ditutup-tutupin sih pasti ada reasoningnya juga gitu. Mungkin salah satunya menghindari kepanikan tadi kan. Mungkin ada beberapa data yang memang sengaja tidak diekspos untuk menghindari kekhawatiran tadi gitu. Make sense. Oke, sekarang gue mau nanya, untuk lu bisa kasih tau anak-anak ini yang baru mau kuliah nih, ada tips-tips apa nggak untuk menjadi seorang humas yang baik gitu, untuk konteksnya dalam pekerjaan ya kita ngomongin ya. Ya, jadi kalau saran saya sih buat teman-teman sekalian ya, kalau misalnya sekarang lagi berada di bangku kuliah gitu, atau misalnya yang dari SMA mau lanjut kuliah S1, saran saya ketika nanti masa kuliah jangan hanya pulang dari kosan kampus, atau nanti dari kampus ke library habis itu balik lagi ke kosan, atau hanya main-main aja gitu. Tapi gunakan juga beberapa main itu nggak masalah, asal kalian juga menggunakan waktu kalian itu untuk antara lain misalnya berorganisasi. Karena apa? Berorganisasi itu melatih soft skill kita, bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang lain, bagaimana jiwa kita
diasah menjadi leader gitu kan, entah untuk proyek yang kecil atau nanti skalanya lebih besar lagi gitu, itu tapi terlatih di organisasi. Entah organisasi itu nggak harus melulu yang serius gitu, bisa juga yang fun gitu kan, kayak misalnya organisasinya, misal kalian senangnya bahasa Inggris, ya udah ikut aja klub bahasa Inggris kayak gitu. Atau misalnya kalian senangnya panjat gunung gitu kan, nah ikut Mapala kayak gitu. Nanti kan di situ kan kalian akan ditunjuk entah menjadi koordinator atau entah menjadi menangani bagian tertentu, dan itu melatih soft skill sekalian. Nah terus yang kedua, selain berorganisasi, sebisa mungkin juga kalian volunteer gitu mas. Maksudnya volunteer entah itu untuk menjadi relawan di rumah sakit atau di misalnya di suatu event gitu. Karena apa? Karena selain organisasi dan volunteer, ini dua hal ini yang akan dicari oleh oleh penyedia atau perusahaan yang akan meng-hire mereka, dan ini juga yang akan dicari oleh donor pemberi beasiswa gitu mas. Jadi orang tidak hanya melihat dari IPK saja atau misalnya dia lulusan dari universitas ternama saja, tapi mereka juga kadang-kadang suka melihat hal-hal soft skill yang seperti ini gitu, dan itu memang nanti sangat terasa dibutuhkan ketika kita di dunia kerja gitu. Iya, emang kebanyakan anak-anak begitu sih, ingat ya semuanya. Alright, mungkin itu aja kita sudahi untuk interview kita kali ini. Ntar mungkin kapan-kapan kalau ada lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Alright, ya udah, thank you Mas Firman untuk sharing pengalaman sampai sekarang, dan semoga semuanya bisa berjalan lancar buat Mas Firman juga, dan semoga nih anak-anak nih yang nonton bisa merasakan belajar dari pengalamannya. Belajar tiada henti ya. Yoi. Kayak apalagi tadi dengan kampus Merdeka ini kan semua udah kebuka nih sebenarnya. Betul. Dia bisa volunteer gampang, dia bisa ngajar, dia bisa membangun desa even ada. Makanya jadi kayak ya udah kesempatannya udah bagus banget. Tinggal kitanya mau atau tidak gitu. Yeah, exactly. Tinggal kita benar mau manfaatin apa enggak. Alright, thank you Mas Firman, and I'll see you next time. I'll see you guys in the next video. Goodbye.